Oke, halo, selamat sore. Ini udah sore, habis hujan terus. Berarti lagi ternyata nggak cuman Semarang ya, hampir semua kota cuacanya ini sangat sedang tidak bersahabat, teman-teman. Nah, teman-teman, sore ini ada satu topik yang saya mau bahas, terutama mengenai estetika finishing sebuah kolam koi, supaya kolam koi kita atau kolam koi teman-teman semua ini bisa indah. Tidak hanya dinikmatin hanya di waktu-waktu tertentu, tapi kasarannya kalau kita mau nonton dari mulai pagi sampai malam sampai subuh 24 jam bisa lah. Nah, intinya adalah There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. bisa lah. Nah, intinya adalah memang kayak seperti ibarat kolam, konstruksi, sistem filter, isi media, dan lain-lain itu adalah jeruannya. Nah, luarnya kita harus bungkus atau harus finishing yang cantik dong, tentu saja. Kemasannya ya. Betul, karena kan sayang sekali kalau sudah budget RAB konstruksinya bagus, isi media bagus, sistemnya bagus, pompanya bagus, ikan koinya top, tapi kolamnya dilihat kok gitu loh. Bahkan beberapa kolam yang saya finishing dengan konsep ini itu rata-rata customer waktu belum ada ikannya aja udah seneng banget. Iya, karena keren sih, keren ya. Termasuk yang kita bangun di fasilitas Blast pun juga sama. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu komponen-komponen dari topik kali ini. Adalah kita mau membahas untuk kali ini konsep finishing natural. Ya, nanti next time kita akan bikin minimalis, next time kita akan bikin mediteran, kita bisa bikin klasik dan segala macam, itu mengikuti selera dari customer. Jadi kadang kalau ada yang komen, apa ini menurut saya jelek lah, customernya mintanya begitu saya kan nggak mungkin, nah kita kan nggak mungkin nolak, orangnya mintanya begitu dan seneng gitu loh. Tetap kita arahkan dengan maksimal. Nah, konsep dasar desain finishingnya pun biasanya sebelum proyek kita kerjakan, kita juga udah buat. Nanti gambarnya juga Norma bisa cantumin ke anak-anak ya. Nah, yuk kita turun ke bawah dulu. Oke, yang pertama ini kalau roti ini bahan baku utamanya nih Norma. Ya, ini namanya batu fosil. Batu fosil ini adalah dari kayu alam yang dia sudah terkena proses alam yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dia bisa membentuk keras seperti ini. Jadi sekali lagi ini bukan cetakan atau bukan buatan semen ya. Makanya harganya juga cukup mahal. Kalau ini nanti di finishing konturnya, kontur finishing dari lekuk-lekuan batu fosil ini indah sekali. Kalau saya pernah post di video yang sebelumnya yang kita finishing di kolam Lesan Puro, ini bisa seperti tebing-tebing pegunungan di dataran Cina. Ya, nanti saya kasih lihat contohnya. Nah, ini adalah bahan yang utama. Dan ini pun sebetulnya bahan ini nanti kita akan finishing lagi, di coating, di pernis, ada beberapa bagian yang mungkin warnanya kok kurang nyala, kita sedikit oles cat. Tapi intinya basicnya adalah natural, memang ini alami, asli alam. Makanya saya terus terang bukan tipe kontraktor kolam yang membuat bentukannya itu seperti semen-semenan yang dibentuk-bentuk. Itu lebih murah, Tapi ingat, sehebat-hebatnya kita meniru, tetap alam nih yang terbaik, Norma. Itu sudah hukum gitu loh. Mau sehebat-hebatnya kita kayak apapun niru bentuk batu fosil kayu ini nggak bisa gitu loh. Dan ini batu ini pengadaannya sulit sekali. Ya, ini hanya ada di daerah Subang dan mana ya kemarin Jawa Barat. Saya ngumpulin sampai jumlahnya 1 ton ya, dengan yang di atas itu juga nggak gampang. Nah, yang kedua ini ada batu, ini seperti kayak batu gamping atau apa ini, saya lupa ya namanya. Tapi ingat bentuknya seperti lempengan-lempengan. Dia mirip sekali dengan fosil warnanya, tapi dia punya kontur dan punya bentuk ini lebih flat.
Nah, ini nanti biasanya saya bisa pakai untuk waterfall, bisa pakai untuk terasiring, bisa pakai untuk dari atas tebingnya ini turun, kemudian dia ada seperti nongol-nongolnya. Nah, ini komponen batu yang kedua. Sebetulnya banyak sekali, cuman kali ini kita pakai batu-batu ini, kita akan edukasi ke teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah batu andesit atau candi ya, saya lupa. Oh, ini batu juga loh? Iya, ini batu juga, dan batu alam juga ya, sekali lagi bukan cetakan semen ya. Nih, normal angkot. Tuh, batu yang sudah di cutting, sudah di finish, dan nanti itu juga kita akan finishing lagi menggunakan coating, cat pernis dan lain segala macam, nanti menyesuaikan dari kebutuhan. Kalau ini posisinya biasanya ditaruh di mana? Ditaruh di dinding-dinding, kemudian sebagian di dinding yang masuk ke kolam, kemudian di sela-sela antara konstruksi kolam dengan decking kayu supaya tidak kaku kalau kayu semua jelek, kalau ini semua juga jelek. Jadi memang gini teman-teman, saya kadang kalau mau cerita begini ini kita nggak bisa cerita pakai tulisan di atas kertas, tapi memang ini butuh rasa, butuh feeling. Makanya banyak sekali kontraktor kolam yang tidak berani terima finishing natural. Kenapa? Susah. Kalau minimalis mah udah merem saya Norma, saya nggak usah khawatir ke sini. Makanya kalau Norma perhatiin proyek-proyek yang saya sampai finishingnya ikut nemenin, ikut dampingin seperti ini rata-rata natural. Ya kan, kalau minimalis saya udah tenang, udah bisa saya tinggal lah. Tapi kadang kalau natural tuh meskipun orang saya juga sudah ahli di bidangnya, tapi terkadang mesti saya rasain juga, Pak, wah ini kurang pas Pak. Ini batunya ganti yang lebih kecil, ini geser ke sini dikit. Ini seperti ini seperti itu. Itu butuh rasa, butuh feeling. Jadi makanya terus terang mohon maaf, memang natural ini secara finishing, secara RAB, secara bahan dan lain-lain lebih mahal. Makanya saya sering nanya, Pak mau bikin kolam dengan bles, saya tanya konsep minimalis atau natural. Kalau finishing natural memang secara pengerjaan bahan dan lain-lain pasti lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini batu yang keempat. Ini batu kali ini ya. Batu kali ini batu yang di sungai loh, kalau kamu lihat di sungai yang gede-gede. Nah, tapi kita ambil yang bongkahan-bongkahannya tertentu, mulai dari yang kecil, medium, sampai yang paling gede. Nah, ini pun nanti penyusunannya ini juga kita atur, supaya dia bisa menyerupai persis seperti di alamnya. Lebih naturalnya. Kalau contohnya asal numpuk seperti ini aja lah, dilihat kan malah jadi kayak puing-puing. Wah, kan? Makanya kan saya ini selalu bilang bahwa memang ini butuh rasa, butuh feeling, butuh seni. Dan memang saran saya kalau memang teman-teman ini mau hasilnya bagus, serahkanlah yang ke profesional. Gitu loh. Nah, terus yang kelima ya, komponen batu kelima, ini batu pijakan. Ini seperti kayak batu gunung yang apa sih ini? Ini nanti untuk di sekitar bawah kolam. Kalau jalan setapaknya supaya nggak kaku, supaya luas gitu. Dan kita pakai dua macam, yang satu mirip seperti batu fosil yang tadi yang lempengan, warnanya putih krem sama abu-abu gelap. Ya, bukan marmer. Tapi itu intinya nanti kalau dipadukan ya Norma ya, dipadukan itu akan sangat indah sekali. Pokoknya nanti teman-teman kalau sudah jadi kan saya janji akan satu video yang khusus finishing naturalnya dan kayak apa. Nah nanti teman-teman bisa nonton. Wah pasti kaget lah. Nah sebelumnya kita tunjukin ke teman-teman biar teman-teman tahu bedanya sebelum di finishing dan sesudah di finishing Norma. Biar tahu gambarannya, oh before after. Betul, before afternya seperti apa. Nah itu sudah mulai kita taruh di sana sebagian batu-batu fosil kayunya, batu-batu granitnya, batu-batu apa itu kali, batu sungai. Kemudian yang saya mau ngingetin sekali lagi, kita kan akan membuat air terjun atau waterfall. Nah itu pun nggak boleh cuman batu-batu ditumpuk terus pipa dikeluarin, itu akan bocor, akan rembes semua kemana-mana. Nah kita bikin dulu cetakannya tetap pakai batu bata, karena batu bata itu cetakan yang bisa kita ibaratnya bentuknya lebih fleksibel lah. Nah setelah ini nanti seperti sistem konstruksi ini kita akan lapisin dengan cor bagesting. Ya supaya ketahanannya juga kuat. Bisa dibilang lantai kerjanya. Lantai kerjanya atau betul, atau ibaratnya rangkanya lah, supaya nanti waktu setelah batu kita susun, nanti di sini ini semua tidak akan kelihatan Norma. Jadi nggak akan ada semen-semenan seperti ini, akan kita tutup dengan batu-batuan yang tadi sehingga benar-benar seperti pegunungan natural nanti. Nah itu nanti juga ada yang bergeser ke sana, kemudian nanti ada tempat untuk tanaman bonsai. Yang di bawah akuarium kaca itu juga nanti kita akan kasih tebing-tebing yang ibaratnya estetikanya cantik sekali. Yuk kita geser lagi ke sebelah sini ya. Nah
Norma kalau bisa berdirinya shootnya di belakang saya. Nah, tuh. Nah, view kolam ini salah satunya adalah sudut yang mata saya menghadap ke sana. Sehingga otomatis nanti penataan ornamen batuannya, penataan waterfallnya dan lain-lain, kemudian pencahayaan. Makanya kan saya nunggu gelap kan, ngomong kamu mah, habis kita vlog ini kita nunggu gelap ya. Kenapa? Saya mau ngatur pencahayaan. Saya mau ngatur lighting, dan kalau bikin sama kolam kita itu semua udah kita aturin semua beres gitu loh. Customer tinggal nonton, lihat, menikmatin, happy udah gitu. Makanya kan saya sering bilang nggak usah bingung-bingung kalau kita itu udah paket komplit lah. Nah, kenapa saya ngomong, saya lihat ke sini ini saya membayangkan kalau malam hari sudutnya kolam, sudutnya air terjunnya, sudutnya batu-batuannya, ikan nanti bakal berenang di kolamnya. Ini lagi saya visualisasikan. Sehingga nanti saya akan mikir, mana ya lampunya yang putih yang nyorot ke kolam, ya kan? Supaya yang jelas kelihatan ikannya. Mana ya lampu kuning yang nyorot ke dinding-dinding dan bebatuan, sehingga air terjunnya bisa nyala. Mana ya lampu-lampu yang disorot di ornamen decking kayunya, supaya kayunya ini pun kalau malam seperti sebuah jalan yang melingkarin kolam ini dan bisa nyala. Nah itu tuh kan bukan PR gampang gitu loh Norma. Makanya kemarin ada beberapa orang yang nego minta finishing natural tapi harganya harga minimalis, saya nyerah angkat tangan. Karena buat saya ya monggo kalau mau dicoba sendiri gitu loh, bukan sepele itu. Nah mungkin melalui video ini supaya teman-teman ini ada gambaran. Bahkan ini nanti kemarin saya lagi ngobrol dengan owner, kursi ini mau difungsiin nggak? Kalau kursi taman ini difungsiin berarti ada satu sudut lagi yang kita menghadap ke sana. Berarti harus ada cahaya juga kalau malam yang lihat ke sana. Artinya kan intinya semua lingkungan ini nih kita pikirin semua. Gitu. Nah, satu lagi ini kolam yang agak kecil yang 16 ton, Norma. Kita geser ke sini ya. Yang ini nanti bakal lebih wow karena memang ini lebih besar, lebih megah dan spek untuk batu-batuannya memang ini lebih banyak. Nah, yang ini nanti konsepnya ini semi minimalis dipadu dengan naturalnya sedikit. Gitu, karena ini kolamnya lebih kecil dan ini nanti rencananya untuk koi-koi yang tosai kecil dan tamasaba. Gitu, secara hitungan filter dan kolam nih hampir 1:1 nih. Kolam ini hampir 100% ini. Tapi kalau saya hitung dari kemarin RAB ini pokoknya catatan terakhir ini hampir 80%, belum sedalam ini. Kemarin ada penambahan kedalaman lagi. Ini kedalaman air 1,5 lebih nih, cukup dalam ini. Gitu. Ya. Dan Norma lihat nih, kalau misalkan nih finishingnya kolam ini cuman apa adanya dan minimalis, kamu lihat nih. Kolam ketemu dinding nggak matching, kolam ketemu dinding putih nggak matching gitu loh. Ada dinding merah kok lucu gitu loh. Makanya kan kita semua ini pikirkan sampai bener-bener kolam ini intinya secara penampakan ini indah lah gitu loh. Nah ini juga nanti kita sudah planning dan gambarnya juga udah kita konsep. Nah kurang lebih itu begitu Norma. Makanya kalau Norma mungkin nanti ada customer pun yang nanya, Pak kenapa kok natural itu dari Blaze itu finishingnya lebih mahal? Kenapa harga per meternya bisa lebih mahal? Karena memang ini satu pekerjaan yang tidak mudah Norma dan teman-teman. Yes. Kita melihatnya nggak hanya siang hari aja. Oh nggak siang hari dong. Malam pun kita betul. juga menikmati. Banyak nggak yang ke fasilitas kita yang Blaze Koi Center yang kedua? Saat malam mereka terbengong-bengong. Banyak juga. Dia ngomong ini air terjun bisa nyala ya Pak, ikan bisa jelas, air bisa kelihatan bening. Nah itu bukan PR yang mudah, itu bukan PR pekerjaan yang biasa, tapi intinya memang butuh dikerjakan dengan konsep, dengan desain, dan butuh jam terbang juga gitu. Saya kan pernah bahas yang waktu saya bongkar kolam yang kedua, kayak kuburan kan pencahayaannya kan aneh kan ya, itu karena saya waktu itu 8 tahun yang lalu belum seperti ini Norma. Makanya kan secara progres pun Blaze Koi maupun Blaze Pond ini kan juga mengalami perkembangan dan mengalami ibaratnya perubahan update-update yang lebih bagus, lebih berkembang. Tuh ya, pemipaan, nanti ada aerator, ada oksigen, ada pompa, ada listrik, semua nanti kita rapiin dan itu akan tertutup dengan karang-karang dan batuan, nggak kelihatan. Jadi kolam ini nanti seolah-olah tidak ada kabel, tidak ada pipa, tidak ada apa-apapun. Benar-benar hanya kolam cantik, di finishing dengan batu-batuan, ornamen dan yang lain-lain yang pasti keren lah. Ya tunggu aja, target kita seminggu lagi udah finish nih. Ya seminggu lagi. Ini baru kurang lebih 80% lah. Ya. Dan memang yang 20% ini kayaknya tinggal pekerjaan sedikit tapi rumit. Yang tadi saya bilang kan. Ini yang saya bicarakan baru estetika ini.
Nanti penyetingan media, nah kan, penyetingan pipa, aerator, biologis, mechanical, peletaannya, penataannya, decking kayu, itu tuh kan juga butuh PR yang nggak gampang. Makanya biasanya nih orang kalau mungkin sampai tahap buat konstruksi seperti ini udah bisa, tapi begitu nanti saatnya finishing dan lain-lain itu nggak semua orang bisa. Gitu. Tapi yang pasti pesan saya yang saya selalu tekankan di semua video, saya ngomong seperti ini bukan berarti harus buat sama Blaze kok, enggak. Gitu loh. Di luaran sana saya juga tahu banyak sekali tukang-tukang kontraktor kolam yang profesional. Tapi saran saya, bikinlah sama yang profesional. Lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Kemarin orang yang di Semarang telepon saya nyesel, sempet 4 bulan yang lalu nego sama saya, cuman selisih 1 juta per meter. Dia pakai orang lain, sekarang nggak karuan Norma, nggak karuan. Bahkan saya ngomong, Pak saya mau bantu, tapi saya nggak janji. Kemungkinan akhir tahun. Karena kan kamu tahu sendiri, saya pun boro-boro nambah kerjaan lagi. Yang kolam saya sendiri sama kolam baru yang di Blok L aja sampai terbengkalai kan, orangnya habis, orangnya saya geser kemana, geser ke Kopeng, geser ke sini. Iya, baru ngerjain sedikit, sudah dah kamu kesana lagi, sana butuh orang, berangkat lagi. Ya itulah, karena memang kita juga mohon maaf keterbatasan tenaga dan tim gitu. Cuman intinya melalui video ini saya cuman mau ngasih lihat ke teman-teman, semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi edukasi bahwa memang finishing kolam dengan konsep natural itu banyak tantangan dan banyak seni atau artnya. Gitu. Yang pasti kita pasti akan ngupayain yang terbaik, meskipun ini ibaratnya kolam ini menurut ibaratnya secara apa ya, ukuran ini bukan kolam yang wah yang jumbo banget, bukan. Tapi saya jamin nanti jadinya akan megah. Gitu, saya pastikan akan mewah, akan megah. Nah, semoga teman-teman tadi yang mengikuti video kami dan bisa terpakai apa yang saya sharingkan. Dan terima kasih sekali yang selama ini udah mendukung dan menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.